Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Purnomo Aji, NIM 1E022053. Saya dari kelas A Pendidikan Jasmani angkatan tahun 2022. Di sini saya akan membuat tugas atau melengkapi tugas pada mata kuliah media pembelajaran, yaitu membuat modifikasi alat pada cabang olahraga tertentu. Nah, di sini saya akan membuat alat untuk atlet pencak silat ya. Nantinya alat ini bisa digunakan untuk melatih dasar tendangan, bisa digunakan untuk latihan bentuk tendangan, dan bisa digunakan sebagai latihan pilometrik atau latihan daya ledak. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan untuk alat serbaguna yang digunakan sebagai latihan dalam pencak silat. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa alat yang digunakan. Yang pertama kita gunakan penggaris, ada gunting, ada korek api, ada spidol, ada gergaji besi. Selanjutnya untuk bahan yang pertama kita bisa menggunakan pipa paralon. Ukurannya menyesuaikan, tapi saya menggunakan setengah inci. Selanjutnya ada teh ukuran setengah inci 2 biji, dan ada teh ukuran 3/4 2 biji. Ada tali rafia, ada 2 biji paku, ada lem bakar, dan ada lilin. Oke, selanjutnya kita bisa potong 2 tiang dengan ukuran 100 cm atau 1 meter ya. Atau bisa disesuaikan sendiri. Terus kita sediakan untuk tiangnya bisa sekitar 40 cm atau bisa menyesuaikan sendiri. Terus kita sediakan 4 paralon dengan ukuran kecil saja, nggak apa-apa, boleh ukuran 10 cm atau 5 cm juga nggak apa-apa. Nah, terus cara pembuatannya, setelah dipotong-potong kita rakit ya, di bagian bawah itu kita pasang tag seperti ini. Nah, selanjutnya kita pasangkan lagi pipa paralon yang ukurannya kecil di 2 sisi ya. Nah, karena nanti gunanya biar paralonnya bisa berdiri seimbang seperti ini ya. Selanjutnya ya, tiang yang satu lagi sama. Nah, kita pasang T-nya di bagian bawah. Terus kita pasang dua pipa yang ukuran kecil di bagian T-nya. Nah, seperti ini. Nah, nantinya seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa bikin lubang sesuai ukuran ketinggian ya. Jadi bisa disesuaikan dengan tingginya anak-anak atau atlet yang ada di tempat latihan. Nah, tetapi ini saya menyediakan 3 lubang. Nanti lubang pertama untuk anak usia dini, kedua anak SMP, dan yang ketiga itu nanti untuk anak SMA. Nah, nanti pembuatan lubangnya itu bisa menggunakan lilin. Jadi kita nyalain lilinnya dulu. Setelah kita nyalakan lilin, tiangnya kita ukur sesuai keinginannya kita ya. Nah, dan ditandai dengan menggunakan spidol. Nah, setelah ditandai dengan spidol, kita bisa panaskan gunting ke lilin. Setelah kita panaskan, kita bikin lubang di pipa paralon. Nah, itu bisa digunakan untuk tiga
tiga lubang yang tadi ada SD, ada SMP, dan SMA atau umum. Nah setelah itu tiang yang samping kita gunakan pipa paralon yang ukuran 3/4. Nanti kita bikin seperti ini. Namun karena ini tidak satu ukuran, jadi kita bisa menggunakan lem tembak untuk merekatkan pipa paralon ukuran 3/4 dan ukuran setengah. Lem bakarnya bisa kita bakar. Setelah itu kita nunggu pipa paralonnya sampai kering ya, dan kita matikan lilinnya. Langkah selanjutnya ya, talinya itu kita belah jadi dua. Terus ini pakunya kita ikat, di ujung, dan kita ikatkan pada pipa paralon yang buat sebagai tiang tengah. Nah jadinya seperti ini, ada di dua sisi tali dan pakunya. Setelah itu kita usahakan rakit seperti ini ya. Selanjutnya alat ini kan tadi udah dikasih lubang dengan 3 lubang SD, SMP, dan SMA. Nah ini harus sesuai ketinggian, jadi nanti kita bisa menyetelnya. Contoh kita ketinggian SD, ketinggian SD berarti ada di bawah, terus kita tancapkan pakunya ke lubang yang paling bawah, nah seperti ini. Nah ini dua sisinya sama. Nah seperti ini. Terus ketika nanti mau menggunakan baja SMA ya kita naikkan lagi dan kita masukin pakunya. Paling seperti itu dulu cara penjelasan alatnya. Terus untuk penjelasan cara memakainya kita lihat di video selanjutnya. Teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kegunaan alat ini ya, atau alat ini bisa digunakan ketika kita akan melatih dasar tendangan ya. Mari kita lakukan caranya. Pertama tangannya di atas, kita mengangkat ke depan, kiri ke samping. Kita bisa variasikan kiri ke depan, kanan ke samping. Nah jadi ini salah satu bentuk ilustrasi ketika kita mengangkat ke depan, berarti kita sama saja mengangkat tendangan ke depan, tendangan depan dalam pencaksilat. Selanjutnya ini tendangan depan, ini bisa buat angkatan tendangan samping atau tendangan C. Nah kita lanjutkan dulu. Nah, oke teman-teman, alat ini bisa digunakan untuk banyak orang, jadi kita modelnya bisa melakukan saja. Nah, alat ini juga cocok untuk kategori usia dini, biar anak-anak itu juga bisa merasakan sambil bermain, bukan hanya melakukan dengan ketegangan. Oke teman-teman, tadi kan kita menggunakan alat dengan media lurus, sekarang kita bisa variasikan biar anak-anak juga tidak bosan. Ini juga bukan hanya bentuk cara pembuatan alat dalam pencaksilat saja, tapi ini juga salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk melatih dasar tendangan biar si atlet itu tidak merasakan kebosanan ya. Jadi caranya seperti ini, tangan tetap di atas, kita melakukan, nah kita bisa geser, nah kita kembali. Nah ini
ilustrasinya sama ketika kita mengangkat ke depan seperti ini layaknya kita tendangan depan, selanjutnya kita tendangan sabit. Nah, ketika ke samping kita layaknya tendang samping. Nah, alat ini bisa divariasikan sedemikian rupa lah, boleh setelah tendangan depan kita tendangan samping, tendangan samping kita tendangan depan, silakan sesuai dengan keinginan pelatih masing-masing. Setelah kita melakukan latihan dasar dalam tendangan pencak silat, kita bisa naik tingkat atau naik level dengan menggunakan alat ini ya. Yang pertama, kita usahakan ketinggian dari alat ini harusnya sepinggang si atlet. Jadi jangan kerendahan dan jangan ketinggian. Nah, setelah itu jaraknya kita bisa sesuaikan sendiri lah, semakin dekat semakin baik. Nah, kita bisa mulai dari sikap pasang atau sikap siap. Nah, jadi pelaksanaannya bisa contoh dari sikap pasang, kita melakukan dulu tendangan depan. Nah, contoh tendangan samping. Nah, ini dari sikap siap ya, atau mau dari sikap pasang tendangan samping. Nah, atau dari sikap pasang kita tendangan sabit. Nah, untuk durasi dari mengangkat dan menahannya bisa disesuaikan dengan pelatihnya masing-masing. Nah, bukan hanya hal itu, tadi kan saya di awal sudah menjelaskan di sini ada 3 lubang, jadi kita bisa gunakan ini untuk ukurannya saya untuk orang dewasa. Selanjutnya kita bisa rendahkan. Contoh ketika atletnya kita pendek, kita bisa rendahkan. Nah, contoh kita bisa rendahkan segini karena mungkin atletnya kita tidak selamanya tingginya sama. Atau kita bisa melalui tinggi yang tingkatannya lebih rendah dulu baru ke tinggi ya boleh. Nah, ini mungkin cocok untuk tingkatan SMA atau SMP. Nah, kalau SD pun kita udah ada lagi, kita bisa rendahkan lagi. Nah, contoh seperti ini. Biasanya ketika sasarannya terlalu tinggi juga tendangannya akan nanti kenanya di bagian kepala, dan ketika terlalu rendah juga akan mengenai kemaluan. Alat ini bukan hanya kita bisa gunakan sebagai latihan dalam dasar tendangan saja, tapi alat ini juga bisa digunakan sebagai latihan pilometrik atau latihan daya ledak keatletan. Nah, untuk arenanya kita bisa sesuaikan dengan keinginan pelatih. Pada intinya si atlet melompat ke arena ini bisa seperti ini. Oke, untuk variasinya bisa kita variasikan sesuai dengan keinginan pelatih. Bisa kita lurus semua melewati, atau kita belok-belokan sesuai dengan keinginan pelatih. Setelah tadi beberapa penjelasan terkait cara pembuatan dan cara kegunaan dalam media yang saya buat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga alat yang saya buat bisa, atau tugas yang saya buat bisa membawa saya mendapatkan nilai terbaik pada mata kuliah media pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.